Hai guys. guys, kita sekarang lagi ada di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Ikutin kita untuk observasi di sini yuk. Ayo. Let's go. Untuk surat menyurat kita itu pakainya aplikasi Srikandi. Srikandi itu kan memang aplikasi dari pusat ya mbak, dari antri kayak gitu langsung mana daerah-daerah yang menggunakan aplikasi Srikandi. Jadi itu dipakai yang sehari-hari. Iya. Kalau dari kehadiran itu ada Kendala apa yang gimana? negara Ya sering kendalanya paling servernya ya, kadang pusat gitu, kadang-kadang down kayak gitu. Terus kendala kedua ya paling kita sih SDM-nya memang kayak belum, karena itu mungkin aplikasi baru, jadi kita harus bisa menyelesaikan juga adaptasi kayak gitu sih. Kita kan ada pimpinan, kepala dinas itu sebagai yang tanda tangan TPE. Terus kalau kita sebagai pengguna atau pembuat surat itu ada masing-masing punya akun sendiri-sendiri ya, jadi dari staf, terus dari pimpin atasan kita, terus dari kepala dinas itu punya akun masing-masing. Jadi kalau kita mau bikin surat, kita itu biasanya masuk di menu Srikandi, terus di situ juga banyak menu-menunya. Kita template kayak tata naskah itu sudah disebutkan di, jadi enak. Kita mau bikin undangan, kita tinggal download template undangan tersebut. Gitu sih. Kodenya juga, kodenya kan pakai kode tata naskah juga ya, jadi kodenya kalau kepegawaian kodenya apa 800 stik berapa, itu sudah ada di semua. Di sini kita diizinkan untuk melihat cara penggunaan aplikasi Srikandi. Ini proses kita untuk masuk ke dalam kantornya. Untuk aplikasi surat menyurat di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan itu menggunakan aplikasi Srikandi. Srikandi itu adalah sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi. Isi aplikasi dari Srikandi diantaranya ada klasifikasi arsip, jenis naskah, naskah keluar, dan naskah masuk. Semua bisa mengakses aplikasi Srikandi, tetapi yang lebih diutamakan yaitu seorang agendaris. Kenapa seorang agendaris? Karena semua surat yang masuk turun ke agendaris terlebih dahulu. Setelah seorang agendaris memasukkan akun, di sini kita dapat melihat beberapa fitur. Di antaranya ada klasifikasi jenis naskah. Ada naskah masuk, naskah keluar, naskah disposisi, naskah koordinasi, naskah arahan, dan naskah tembusan. Alur proses terjadinya surat masuk yaitu semua surat yang masuk harus melalui agendaris terlebih dahulu. Surat masuk diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu naskah masuk, naskah disposisi, naskah koordinasi, naskah arahan, dan naskah tembusan. Setelah diklasifikasikan ke dalam naskah masuk, ada proses yang dinamakan dengan registrasi naskah masuk. Prosesnya ialah pengirim mengisi data surat termasuk nama, jabatan, dan isi surat. Kemudian, surat yang ditandatangani secara manual dapat dimasukkan ke dalam sistem. Setelah dimasukkan, surat akan diarsipkan dan didisposisikan oleh atasan. Contohnya, surat dari kepala desa. Untuk alur proses surat keluar juga harus melalui proses yang terstruktur. Surat yang dikeluarkan oleh dinas akan dicatat dalam naskah keluar. Prosesnya yaitu menggunakan template yang sudah disediakan dalam aplikasi Srikandi. Penomoran surat juga dapat dilakukan secara otomatis pada sistem yang tersedia. Tanda tangan dapat dilakukan secara elektronik atau manual, tergantung pada jenis surat yang dikeluarkan. Contohnya, surat dari Dinas Perindustrian ke Universitas Jenderal Sudirman. Yang selanjutnya yaitu kita diperlihatkan ke aplikasi yang kedua yang bernama e-office. E-office yaitu sistem yang dibuat untuk instansi pemerintah yang bertujuan untuk surat menyurat dan pengelolaan nota dinas secara elektronik. Terus nanti paling kalau itu biasanya OPD, kita mencari OPD-nya kita masing-masing lah ya. Kalau kita berarti ini ya, terus nanti pilih medianya apa-apa, kayak kalau bebas ya bebas nggak apa-apa, langsung masuk ke tampilan daftar. Nah ini
perparkiran Antasari Jembaran. Kalau bintang 1 berarti itu kan dari Kominfo menindaklanjuti ke sini, itu udah dapat bintang 1. Terus kalau bintang 3 berarti kita sudah menjawab. Nah ini kan pasar sudah selesai. Nah berarti kan usulan akan mengadakan operasi pasar. Nah nanti dari Kominfo diotomatiskan ke aplikasi ini. Kalau alur pengaduan kan seperti ini. Alurnya kan di pengadu, kalau saya kan petugas pelaksana pelayanan, nanti saya sampaikan ke pejabat yang berwenang kayak tadi terkait pasar, berarti saya ke bidang pasar. Nah kalau mungkin terhadap harga tetap ke bidang dagang gitu. Kalau yang kopi tadi saya bilang sini nggak semua nggak umum lah ya, terus gawe lah ya. Kalau di Sekepadi kan ada umum, ada kepegawaian, ada surat menyurat kayak gitu ya, ada perencanaan, ada keuangan. Kalau keuangan kan terkait administrasi keuangan atau apa itu di ruangannya di sebelah sana. Itu dia sedikit cuplikan observasi yang kita lakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu dan memberikan kesempatan untuk berbagi ilmu bersama kami. Inilah perjalanan kita observasi ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dadah! Sedang proses membuat surat. Kita lagi di mana guys? Damkar. Nanti videonya buat diakhirin kita wawancara kayak selama mencari. Halo guys, Temenin kita untuk ngobrol. Ayo. apa sih? Udah. Jangan dulu. 1, 2, 3. Hai guys. Kita udah ada di Ulang. kantor dinas. Satu lah yang ngomongnya ya.